Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kita sampaikan kepada Kabid Minat dan Bakat Mukarram Ustaz Samsi Rahman yang sudah ditemani oleh kasih-kasih di bidangnya, yang sudah menjelaskan kepada kita bersama tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Untuk lebih lengkapnya insya Allah akan disampaikan di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan dalam waktu dekat wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya dalam keadaan normal. Bapak Ibu wali santri beserta anak-anak kami santriwan santriwati yang saat ini masih menyaksikan materi-materi yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang pada pagi hari ini yang kami banggakan. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Materi sesi yang ketiga terkait kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Keagamaan Pondok Pesantren Darul Hikmah Mukarram Kiai Haji Dr. Hikmatullah SAG SPD MSI. Pada beliau disilakan. Maaf, saya buka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi i'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Nur Iman Pekanbaru beserta jajaran, pengawas Yayasan Nur Iman Pekanbaru, segenap para kepala bidang yang ada di lingkungan pondok pesantren, segenap kepala madrasah, kepala yang ada di lingkungan pondok pesantren Darul Hikmah, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, santriwan, santriwati, wali santri Pondok Pesantren Darul Hikmah yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Semoga kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menyaksikan acara ini, oleh Allah SWT diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya diberikan amanah selaku Kepala Bidang Keagamaan untuk menyampaikan materi kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru bisa kita lihat dalam program-program yang sudah dibuat oleh bidang keagamaan. Karena memang tujuan dari anak-anak kita dimasukkan ke Pondok Pesantren Darul Hikmah itu tujuan utamanya adalah agar agamanya bagus, agar agamanya baik. Di antara program-program yang terkait dengan masalah keagamaan, saya buat ada 5 program. Ada program harian, ada program pekanan, ada program bulanan, ada program semesteran, ada program tahunan. Program harian diantaranya adalah sholat fardu, ya semuanya sholat fardu insyaallah, ya. Tapi sholat fardu yang saya maksud di sini adalah sholat fardunya al waktu di masjid dan berjamaah. Jadi
santriwan santriwati pondok pesantren Hikmah dijamin insya Allah sholat fardunya di masjid awal waktu dan berjamaah. Ketika sholat fardunya tidak awal waktu, tidak di masjid, tidak berjamaah, maka dia dapat poin insya Allah. Ada yang menggerakkannya itu bagian taklim dan bagian keamanan. Bagian keamanan tentu saja didampingi dengan para ustadz, itu menggerakkan anak-anak yang dari kamar untuk segera menuju masjid agar sholatnya awal waktu. Kemudian di dalam masjid itu bagian taklim mengkondisikan bagaimana anak-anak kita agar sholatnya rapi, sholatnya khusyuk, tidak ribut dan lain sebagainya. Jadi insya Allah anak-anak ibu yang mondok di pondok pesantren Hikmah dijamin sholat fardunya al waktu di masjid dan berjamaah. Oleh karenanya ketika dia pulang ke rumah, ini usahakan kebiasaan-kebiasaan anak kita ketika di pondok sholatnya al waktu di masjid berjamaah itu juga berlaku ketika mereka pulang bulanan atau pulang semesteran atau libur tahunan. Jadi hendaknya tetap sholat fardunya itu tetap awal waktu di masjid dan berjamaah, termasuk situasi pandemi ini. Karena sudah boleh sholat di masjid, maka mari kita suruh anak-anak kita juga untuk sholatnya awal waktu dan berjamaah. Itu program yang pertama. Di program hari kedua ada baca Quran dan baca kitab. Baca Quran dan baca kitab ini dilakukan setiap ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ada jadwal-jadwal yang sudah dibuat. Setiap malamnya itu ada kajian kitab. Malam kita mulai dari malam Ahad. Malam Ahad itu kajiannya adalah kitab Ta'limut Ta'lim yang diajarkan oleh Ustadz Khalid Muhammad Thayyib. Kemudian malam Seninnya itu ada Barzanji. Barzanji itu adalah ya solawatan juga, ya, solawatan yang ada dalam kitab, namanya kitab Barzanji karena yang ngarang adalah Syekh Al-Barzanji. Itu. Isinya adalah tentang pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Kemudian malam Selasanya itu kajian kitab Jawahirul Kalamiyah. Ya, Jawahirul Kalamiyah ini berbicara tentang masalah akidah yang diajarkan oleh Ustadz Haji SAG SPD. Kemudian itu adalah kajian kitab Usul Fikih yang diajar oleh Ustadz Ibnu Haris SAG. Malam Kamisnya itu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang membahas tentang masalah hadis-hadis Nabi. Ya, Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Imam Nawawi. Ya. Itu malam Kamisnya. Malam Jumat itu membaca Surah Al-Kahfi sebenarnya. Ya, cuman kadang-kadang diganti juga dengan surah Yasin. Tapi jadwalnya itu surah Al-Kahfi. Jadi kalau seandainya tidak tuntas ya, karena surah Al-Kahfi itu ada 6 lembar ya atau 12 halaman, enggak tuntas, tentu dilanjutkan besok paginya, enggak selesai juga dilanjutkan sebelum Jumat secara. Namun kadang-kadang karena ada pesanan, tiap malam Jumat itu ada pesanan doa, tolong bacakan surah Yasin untuk keluarganya yang meninggal atau untuk kesembuhan keluarganya gitu ya. Maka akhirnya malam Jumat itu dibacakanlah surah Yasin. Ya, insya Allah tidak bid'ah ini, ya tidak bid'ah. Karena dasarnya ada juga, kita dianjurkan malah bukan malam Jumat baca Yasin, setiap malam. Man qara surah Yasin, barang siapa membaca surah Yasin, fasbagha maghfurah.
Barang siapa membaca surah Yasin ya lailan di waktu malam fasbaha maghfuran, maka pagi-pagi dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif ini bisa diamalkan untuk motivasi ya, motivasi untuk beribadah. Itu malamnya ya. Ya, itu kegiatan malamnya. Tadi malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Nah, malam Sabtu itu kegiatannya adalah baca, jadi kita sudah tadi ya. Baca surah Yasin ya. Baca surah Yasin karena malam Jumat itu kadang-kadang dipakai untuk Al-Kahfi. Nah, sekarang paginya ya. Paginya itu selain hari Ahad, kalau hari Ahad itu kajian tafsir Jalalain. Kebetulan saya sendiri yang mengajar. Selain itu, mereka membaca Al-Qur'an secara mandiri. Jadi dimulai dari habis sholat subuh itu, habis zikir, habis wirid, itu baca Quran masing-masing sampai jam 6 ya, sampai jam 6. Kecuali hari Ahad. Nah, hari Ahad itu adalah kajian tafsir Jalalain. Itu ya, di hari Sabtu pagi itu pembacaan Al-Maghfurat. Al-Maghfurat itu zikir pagi sebenarnya. Al-Maghfurat itu zikir pagi. Seharusnya yang namanya zikir pagi itu setiap pagi dibacanya. Cuman untuk berjamaahnya, untuk bersama-sama dengan santri itu kita agendakan setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu diagendakannya. Kemudian yang ketiga, programan yang ketiga, sholat tahajud mandiri dan sholat sunnah lainnya. Apa yang dimaksud dengan sholat tahajud mandiri dan sholat sunnah lainnya ini? Artinya tidak berjamaah. Santri kita kasih tahu, kita sampaikan, kita anjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah, di antaranya sholat tahajud, ya, sholat hajat, sholat tasbih, ya, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan sholat sunnah yang lainnya. Karena banyak sekali sholat sunnah itu. Itu kita anjurkan, ya, sifatnya masing-masing pelaksanaannya. Dan insya Allah itu bisa terwujud. Ya, kenapa? Sholat tahajud misalnya, karena anak-anak kita itu dibangunkan jam 4 insya Allah. Jam 4 itu anak-anak sudah bangun. Kalau jam 4 sudah bangun, insya Allah bisa melaksanakan sholat tahajud. Kemudian anak-anak juga diinstruksikan sebelum azan dikumandangkan itu sudah berada di masjid. Jadi anak-anak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bisa dilanjutkan juga dengan sholat sunnah wudu. Gitu. Itu program harian. Dari program harian saja sudah tergambar ya, keagamaan anak-anak kita selama berada di pondok pesantren Darul Hikmah. Kita lanjutkan dengan program pekanan. Yang pertama adalah ini sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, sholat tasbih secara berjamaah. Cuman khusus untuk sholat tasbih ini dilaksanakannya pada pekan keempat. Jadi pekan ke-1, pekan kedua, pekan ketiga itu 3 sholat itu dilaksanakan. Kalau waktunya tidak memungkinkan hanya 2 rakaat saja. Ya, kalau memungkinkan lebih dari 2 rakaat. Kemudian diakhiri dengan sholat witir. Untuk sholat tasbih itu memang pekan keempat gitu ya. Karena agak panjang itu sholat tasbih itu. Nah, untuk sendirinya di program harian ada. Silakan jadi anak-anak kalau mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan sholat sunnah yang lainnya secara mandiri itu setiap hari. Jangan sampai beranggapan sholat tahajudnya berarti tiap pekan saja gitu. Sholat tahajud tiap pekan saja. Enggak. Yang tiap pekan itu secara berjamaah. Kemudian puasa Senin Kamis cuman secara mandiri. Kita hanya anjurkan saja
Jadi tidak kita paksakan ya. Kita anjurkan silakan untuk puasa Senin dan Kamis. Sahurnya pun ya menyediakan sendiri. Cuman kita sebatas mengandalkan saja. Kemudian Jumat sedekah. Nah, Jumat sedekah insya Allah ini sudah berjalan ya. Jumat sedekah ini setiap santri dianjurkan setiap pekan ya, tiap Jumat itu dia bersedekah 2.000. Di sedekah 2.000 ini kalau seandainya banyak itu jumlahnya 1.500, itu kalau kali 2.000 itu berapa tuh ya? 1.500 30 juta terkumpul ya, 3 juta ya. 3 juta ya, per pekan itu 3 juta. Ya, per pekan 3 juta ya kali 4 pekan itu 12 juta. Kalau bayar semua itu wah kaya sebenarnya, sejahtera kita. Ya. Cuman ya kadang ada yang 1.000, kadang ada yang nggak bayar gitu, itu masalahnya. Ya. Ditambah lagi sejak Maret, ya Maret, April, Mei, Juni nggak ada sedekah lagi karena santri. Program bulanan. Program bulanan ini diantaranya adalah khatmul Quran, ya khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran. Jadi diharapkan selama anak-anak kita berada di pondok pesantren Al-Hikmah itu setiap bulannya khatam Quran. Maka setiap bulannya kita ada namanya doa khatmul Quran. Karena insya Allah dari 1.500 itu pasti adalah beberapa orang yang menghatamkan Al-Quran. Karena tiap bulan ini ada program khatmul Quran, maka diharapkan anak-anak itu setiap harinya tentu 1 juz minimal. Tiap hari harus 1 juz. Kalau tiap hari 1 juz selama sebulan berarti kan 30 juz. Tercapailah dia. Kalau seandainya itu dikerjakan, dilaksanakan, ya. Yang kedua, itu ada santunan anak yatim. Ya, cuman karena situasi pandemi ini tidak dilaksanakan, ya. Santunan anak yatim memang mohon maaf ya. Bapak Ibu wali santri, ini tidak besar santunan anak yatimnya. Cuma ya 50.000 per anak kita kasih dan diawali dengan doa, kemudian makan, kemudian kita kasih. Tapi insya Allah tidak disuruh baris insya Allah ya. Udah saya larang disuruh baris, itu kasihan. Disuruh baris ya, dikasih satu-satu, suruh jalan gitu, enggak ada lagi insya Allah. Kemudian puasa Ayyamul Bid, ini juga masuk program kita. Puasa Ayyamul Bid setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Tapi ini sifatnya mandiri, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada paksaan juga, silakan kalau ada yang mau. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, sahur dan iftar jama'i. Ini program bulanan, sahur dan iftar jama'i. Nah, sahur dan iftar jama'i ini difasilitasi oleh pondok. Ya. Insyaallah difasilitasi oleh pondok, sahurnya disediakan oleh pondok, kemudian iftar jama'inya juga disediakan oleh pondok, dan ini sifatnya wajib. Dan ini pernah kita lakukan ya. Tapi pernah juga beberapa bulan off ya. Tapi pernah kita lakukan. Karena ini sifatnya wajib, maka bagi santri yang tidak puasa di hari yang sudah ditetapkan itu, bisa di hari Senin atau di hari Kamis, ya, biasanya pekan keempat itu. Kita program pekan keempat. Jadi bagi santri yang tidak puasa, maka dia tidak ada sarapan pagi, tidak ada makan siang. Nah, ini yang sifatnya ditekankan, diwajibkan. Kemudian per semester hanya ada satu program per semester ini, kunjungan ke panti asuhan. Nah, dari program harian, program pekanan, program bulanan, dan program per semester itu semuanya adalah berkaitan dengan masalah kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nah, sekarang program tahunan ini adalah
peringatan hari-hari besar Islam insya Allah kita peringati, seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan halal bihalal, ya, nisfu Sya'ban. Cuma nuzul Quran nggak pernah kita peringati karena memang anak-anak sudah dipulangkan. Kemudian ada yang sifatnya jalan-jalan, peringatannya itu ada Hijratul Rasul namanya. Hijratul Rasul ini kita peringati setiap tanggal 1 Muharram, ya. Setiap tanggal 1 Muharram, ya, itu rutin kita peringati. Ya, mudah-mudahan pandemi tahun ini tahun ini kita peringati kalau pandemi ini sudah hilang insyaallah, ya. Karena tahun baru Hijrah itu kan sebentar lagi, ya, 2 bulan lagi. Sekarang bulan Dzulhijjah, setelah itu Muharram. Insyaallah kita peringati Hijratul Rasul ini kalau seandainya, ya, pandemi sudah berlalu dari muka bumi ini, ya. Habil khusus dari Riau. Kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini sudah punya lembaga zakat, ya, namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat Pondok Pesantren Darul Hikmah, sudah berjalan selama 2 tahun. Nah, dalam UPZ ini bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri ini bisa ikut dalam program UPZ ini. Ada 5 program, ya. UPZ Pondok Pesantren Darul Hikmah ini yang pertama programnya Darul Hikmah Makmur, ya. Darul Hikmah Makmur. Artinya bagi guru, bagi santri, ya, bagi karyawan itu insyaallah akan diberikan bantuan, ya, akan diberikan bantuan. Tentu saja orang-orang yang termasuk kriteria du'afa gitu. Dan ini sudah berjalan. Kemudian ada Darul Hikmah Sehat. Dari Hikmah Sehat ini maksudnya ketika ada guru, karyawan, santri yang sakit, ini kita bantu dari dana UPZ itu. Kemudian dari Hikmah Cerdas. Dari Hikmah Cerdas ini adalah membantu santri, guru dan karyawan, ya, dalam hal pendidikan. Termasuk bagi anak-anak kita yang nunggak SPP-nya, ya, setelah kita survei, nunggaknya itu betul-betul karena memang ekonominya lemah, gitu ya, bukan nunggak karena SPP-nya dimakan, ya, uang SPP-nya dipakai buat traktir kawan-kawannya, ya, itu nggak kita kasih. Itu dari mencerdas, ya. Juga untuk guru-guru kita yang melanjutkan S1, S2 dan S3 itu kita kasih beasiswa. Tapi mohon maaf, hanya penyusunan skripsi, penyusunan tesis, penyusunan disertasi yang kita kasih. Untuk skripsi itu 500.000 kita kasih. Untuk tesis itu 750. Kemudian untuk disertasi itu 1 juta. Insyaallah. Alhamdulillah saya dapat bantuan juga 1 juta ketika saya menyelesaikan disertasi. Kemudian dari hikmah berdakwah. Dari hikmah berdakwah ini maksudnya kita fasilitasi ketika ada santri kita, guru kita yang mau berdakwah keluar kota. Kalau memang itu untuk kepentingan Pondok Pesantren Darul Hikmah, utusan Pondok Pesantren Darul Hikmah, kami dari UPZ ini akan mensupportnya gitu, karena sudah dianggarkan. Kemudian dari hikmah peduli bencana. Ya, setiap ada bencana alam, kebanjiran, kebakaran, dan bencana-bencana alam lainnya, insyaallah UPZ ikut peduli, ikut menggalang dana, ya, meminta kepada para santri, karyawan, kita edarkan bakul keliling, itu kita mintain, setelah terkumpul kita sumbangkan kepada para korban. Insya Allah semua program-program itu dalam rangka untuk menghidupkan agama di Pondok Pesantren Darul Hikmah khususnya, dan tentu saja kehidupan agama di Riau secara umum. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya jawab ya. Ya. Baik, terima kasih kepada Kepala Bidang Keagamaan yang sudah menjelaskan secara rinci kepada kita bersama terkait kehidupan keagamaan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Akhir dari perjumpaan kita kepada Bapak Ibu, wali santri, santriwan, santriwati, khususnya anak-anak kami yang baru yang insya Allah akan bergabung bersama keluarga besar Pondok Pesantren. Apa yang sudah disampaikan oleh pemateri yang kedua sampai kepada pemateri yang ketiga, insya Allah tentunya ini akan menjadi referensi bagi anak-anak kita untuk menjalankan seluruh aktivitas di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali santri, kepada anak kami seluruh santriwan dan santriwati, dan juga kepada kita semua yang sudah bersedia menyaksikan live streaming kita pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami sampaikan pula permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya, karena sejatinya seharusnya kita tadi live streaming tepat pukul 9, berhubung ada kendala dan kendala-kendala yang lainnya, pada akhirnya sempat tertunda beberapa saat. Karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Esok hari di tempat yang sama, di ruangan yang sama, Waktu yang insya sama. Allah di waktu yang sama, tepat pukul 9 pagi, insya Allah kita akan mulai live streaming di ruangan kita ini, di mana kita agendakan materi-materi akan disampaikan oleh kepala-kepala madrasah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.